Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami bertiga akan membawakan podcast sebuah judul penilaian praktek guru PJOK. Nah, pada kali ini kita akan menyampaikan unek-unek dan penyampaian apa sih itu penilaian praktek dalam PJOK. Langsung saja untuk pengertiannya. Nanti dijawab Mas Faisal juga bisa, dijawab Mas Arif juga bisa. Praktek itu apa sih? Monggo Mas Arif. Penilaian praktik. Yep. Penilaian praktik itu menurut saya merupakan bentuk penilaian yang menurut peserta didik dapat mempraktikkan dan mengaplikasikan pengetahuan yang sudah dipelajari ke berbagai macam konteks sesuai dengan kriteria yang diinginkan. Siap. Nah, pada berarti itu ya Mas Arif ya. Kan itu kan mengaplikasikan dan mempraktekkan ya Mas ya. Ya. Nah, itu dalam kinerjanya itu meliputi aspek apa aja Mas? Aspek dalam kinerjanya meliputi 1. Bisa pengetahuan. Lanjut. 2. Praktik dan aplikasi pengetahuan. Jadi langsung dipraktikkan setelah diberi pengetahuannya. Kemudian yang ketiga, kecakapan dalam berbagai jenis keterampilan komunikasi seperti visual, karya seni, dan lain-lainnya. Kemudian yang keempat, produk atau hasil karya. Dan yang kelima, sikap yang berhubungan dengan perasaan, nilai, minat, dan motivasi siswa. Siap. Jadi dalam hal ini penilaian kinerja dapat mengukur kompetensi yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap siswa tersebut. Ya, mantap Mas Arif. Ini aku mau nambahin sedikit ya Mas Arif ya, tentang karakteristik dasar dalam penilaian ya Mas ya. Di antaranya 1, mempraktekkan kemampuan. Jadi membuat suatu produk, proses, atau terlibatnya dalam suatu aktivitas perbuatan. Jadi anak tersebut dituntut untuk mempraktekkan apa yang sudah disampaikan. Dan menghasilkan produknya itu mungkin kayak hasil penilaiannya itu kan. Jadi mumpuni atau tidaknya siswa dalam memahami yang sudah disampaikan oleh pengajar atau pendidik. Baik, mungkin itu Mas Taufik mau nambahin atau enggak? Silakan. Cukup. Lengkap. Kalau dari penilaian praktek itu punya 2 karakteristik dasar. Apa aja sih karakteristik dasarnya? Monggo, silakan Mas Arif. Menurut saya ya Mas ya. Iya, kedua monggo. Karakteristik dasar tersebut yakni 1. Penilaian kinerja. Penilaian kinerja itu dapat menilai 1. Proses, 2. Produk, atau kedua-duanya, proses dan produk. Untuk menentukan bentuk penilaian kinerja yang tepat tergantung dari yang dinilai dan kompetensi yang diharapkan harus dicapai oleh peserta didik. Mungkin mau ditambahi Mas Faisal? Mungkin kan ya Mas ya, berarti itu kan ada capaian khususnya ya Pak ya. Dari penilaian itu pasti ada kayak komponennya atau prinsip-prinsipnya ya Mas ya.
Ya, Nah, dalam prinsip atau kinerjanya itu apa saja, Mas? Dalam mengacu itu kan dalam konteks penilaiannya itu mengacu komponen apa aja itu, Mas? Prinsip-prinsipnya. prinsip-prinsipnya itu mengacu satu, merupakan bagian yang tidak terpisah dari proses pembelajaran. Yang ini bagiannya itu tidak terpisah dari proses pembelajarannya, Mas. Kemudian lanjut. Bersangkut pautan ya, Mas ya? Benar. ya saling bersangkut pautan. Kemudian yang kedua, mencerminkan masalah yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari dan masalah dunia sekolah. Yang ketiga? Seperti itu, Mas, prinsip-prinsip yang mengacu pada penilaian kinerja. Oh iya, Mas. Mungkin mau ditambahi? Ya mungkin mau nambahkan dan prinsipnya tadi ya, Mas ya. Ya. Masih ada prinsip-prinsip lainnya ya, mungkin yang sudah saya baca mungkin salah satunya itu menggunakan berbagai metode, Mas, dalam kriteria yang sesuai dengan karakteristik dari pengalaman belajar. Jadi kayak kita itu menentukan metode yang apa kita gunakan untuk menjelaskan pembelajaran itu terhadap siswa, dimulai dari mungkin bisa PBL, drill, dan sebagainya. Nah ya, selanjutnya itu bersifat logistik yang mencakup semua aspek dari tujuan pembelajaran, yaitu dari pengetahuan, keterampilan maupun sikap. Nah, benar. Ya. Mungkin Mas Arif ada yang ingin ditanyakan? Mungkin Mas Arif, monggo. Ini question Mas Arif. Ya baik, aku mau menanyakan kepada Mas Taufik. Ya. Nah, dari penilaian itu kan ada kayak kualitas atau penilaian kinerja. Nah, itu bagaimana ya, Mas? Kurang lebihnya. Nah, kalau itu menurut saya ada 7 kriteria. Yang satu representatif. Tugas itu diberikan hendaknya dapat memberikan informasi. Lalu yang kedua ada tugas yang diberikan kepada peserta didik itu untuk merefleksikan kehidupan kenyataannya. Lalu ada multi domain. Tugas itu diberikan kepada peserta didik untuk mengukur lebih dari satu aspek. Selanjutnya dapat diajarkan. Yang kelima adil, visible. Yang ketujuh dapat diskor. Menurut saya itu sih. Oh ya, Mas. Tolong menambahin dijelaskan itu ya, Mas. Yang visible itu kurang lebihnya seperti apa ya, Mas? Nah, kalau visible tuh artinya harus mempertimbangkan 2 faktor. Biaya, waktu. Paling utama itu sih. Oh iya, Mas. Kalau yang dimaksudkan dengan dapat diskor itu bagaimana? Kalau yang diskor itu dengan akurat dan reliable, artinya nyata. Jadi harus sesuai kenyataan gitu kalau kita memberikannya. Oh ya. Baik. Nah, itu 7 kriteria tadi masih ada tambahan untuk penilaian praktek. Yang pertama yaitu relevan. Relevan tuh ya artinya hampir sama kayak yang apa namanya? Yang diskor. Nyata harus nyata. Terus yang kedua, mewakili kompetensi yang dinilai. Yang ketiga, objektif. Mungkin tambahnya itu aja sih. Untuk yang objektivitas itu, Mas, itu penjelasannya bagaimana dalam penilaian kinerja? Itu berdasarkan rubrik penilaian yang telah ditetapkan dan tidak dipengaruhi oleh subjektivitas penilai. Aspek, Mas, yang perlu diperhatikan dalam pengembangan penilaian kinerja. Izin menjawab ya, Mas ya. Oh ya, silakan, Mas. Oh ya, kan dalam
penilaian itu kan kinerja itu ada beberapa aspek ya Mas ya. Jadi antaranya salah satunya itu tidak semua tujuan pembelajaran yang tercantum pada setiap komponen harus dinilai menurut penilaian kinerja. Jadi kayak penilaian tentang afektif atau sifat ya Mas ya, sikap. Jadi itu nggak bisa dinilai dari kompetensi dasar ya Mas ya. Jadi kayak harus dipantau satu persatu gitu kayak karakteristiknya gitu kayak sifatnya. Nah, ada lagi dalam penyusunan rubrik. Perlu diperhatikan dalam kriteria, dalam pemberian skor dan kualitas dari setiap kriteria. Jadi kita memberikan penilaian itu nggak asal-asalan Mas. Jadi sudah ada ketentuan dan kualitas dan kriterianya. Nah, yang selanjutnya itu perlu diperhatikan waktu. Nah, dalam kalkulasi waktu dalam penilaian itu harus dipertimbangkan juga itu Mas. Jadi kayak kita adain penilaian itu berapa menit dan harus mencapai itu juga itu Mas. Baik, mungkin itu Mas yang bisa dapat saya sampaikan kurang lebihnya. Oh iya. Sudah jelas nggak Mas? Siap. Kalau untuk bentuk-bentuk penilaian praktek itu apa sih? Kalau mungkin Mas Arif. Ya, saya ingin menjawab Mas. Siap. Untuk bentuk-bentuk penilaian kinerja itu meliputi 2 aktivitas Mas. Aktivitas pokok. Yang pertama yakni 1, pengamatan atau observasi pada saat berlangsungnya kegiatan untuk kinerja atau keterampilan. Dan kemudian yang kedua yakni penilaian hasil dari tugas kinerja yang diberikan. Jadi penilaian kinerja ini dilakukan dengan mengamati saat peserta didik melakukan aktivitas atau menciptakan suatu hasil karya yang sesuai dengan tujuan pembelajaran atau mengamati hasil dari tugas kinerja yang diberikan, atau boleh juga keduanya. Ya mungkin kalau contoh rubrik penilaian praktik mapel PJOK Mas. Kalau contohnya itu rubrik panduannya ya, itu bentuknya sih hampir mirip kayak tabel. Itu kolom-kolomnya itu berisikan kelas, kurikulum, terus KD, materi, sama indikator soal Mas. Kalau ini Mas, izin bertanya, itu untuk tugas penilaian praktek itu tempat dan peralatan yang diperlukan itu apa aja Mas? Mungkin bisa saya contohkan itu ya Mas ya, penilaian tentang lompat jauh ya Mas ya. Nah, jadi itu yang diperlukan itu dalam peralatan sarananya itu lapangan, lompat jauh, yaitu start, lintasan, dan sebagainya. Dan setelah itu bendera kecil 2 buah untuk startnya dan dianunya itu untuk meteran gulung juga untuk mengukur dan alat tulis untuk menyatat Mas. Cek. Siap. Kalau ini Mas Arif. Kalau untuk keluar sendiri kan? Nggak apa, relax. Nah ini kalau untuk ini Mas Arif, tugas penilaian praktek. Contoh aja untuk lompat jauh itu apa aja sih? Petunjuk umum. Gimana Mas? Untuk tugas penilaian praktek, contohnya seperti lompat jauh itu petunjuk umumnya kayak gimana Mas? Tunjuk umum. Ya, petunjuk umum untuk penilaian praktek. Contoh semisal lompat jauh lah gitu. Oh, semisal petunjuk umumnya ya Mas. Kalau lompat jauh itu yang pertama pendidik itu menjelaskan aspek-aspek yang dinilai dalam pelaksanaan praktik lompat jauh tersebut. Jadi sebelum melakukan praktik lompat jauh, pendidik harusnya menjelaskan aspek-aspek yang dinilai dalam lompat jauh tersebut.
Kemudian yang kedua, mendidik memberi pengarahan kepada peserta didik sebelum praktik dimulai. Jadi mana cara yang harus dilakukan itu harus dijelaskan dulu kepada peserta didik sebelum memulai praktik. Kemudian yang ketiga, perasaan keterampilan dilakukan setelah aba-aba peluit. Dan yang keempat, hasil lompatan dari lompat jauh tersebut yang sah diukur dari titik tolak hingga bagian badan terdekat yang menyentuh bidang pendaratan. Mungkin seperti itu, Mas. Faisal ada tambahan? Udah cukup, Mas. Mas Faisal. Mungkin cukup itu podcast dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.